Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bang Al, penyuluh KUA Kapanewon Sanden. Kali ini kita akan lanjut diskusi kita episode 2, diskusi yang penuh makna dan dalam terkait aturan persyaratan nikah. Tidak menunggu lama-lama, mari kita saksikan. Selamat menikmati. Mari kita lompat ke sesuatu yang sangat kontras di panduan ini. Digitalisasi nih pasti. Yoi, digitalisasi, biaya, sama eksekusi di lapangan. Selamat datang di era aplikasi SIMKAH, Sistem Informasi Manajemen Nikah. Di panduan ini dijelasin panjang lebar. Kalau calon pengantin harus buka simkah.kemenak.go.id. Pendaftaran online. Terus masukin data, milih jadwal, sampai harus upload sertifikat Suskatin atau kursus calon pengantin. Iya, sekarang semuanya udah terintegrasi. Ada juga aturan visual yang ketat banget. Pas fotonya harus background biru, ukurannya standar, dan wajib berbusana muslim, pakai kopiah, atau berjilbab. Betul, ada standarisasi arsip. Tapi nih, yang paling bikin saya gator pengen nanya itu soal aturan saksi. Kenapa dengan saksinya? Tertulis di sini, syarat saksi itu laki-laki, muslim, dan baligh. Iya, standar fikih Islam. Tunggu sebentar. Ini agak memicu gesekan di kepala saya nih. Gesekan gimana? Kita kan baru aja bahas panjang lebar kalau negara menganggap usia 19 tahun itu batas minimal kedewasaan ya. Betul, batas buat menikah. Tapi buat jadi saksi nikah, syaratnya kok cuma baligh. Baligh itu kan pubertas. Ya secara fikih mungkin sekitar umur 15 tahun udah baligh. Benar. Terus gimana KUA nyelesain paradoks ini? Masa remaja 15 tahun yang belum cukup umur buat nikah, kesaksiannya dianggap kuat sama negara. Anda tajam banget. Anda baru aja nemuin salah satu titik friksi paling menarik antara hukum agama sama hukum positif di kita. Di mana tuh cara kerjanya di lapangan? Jadi gini, secara syariat kan emang sah kalau saksinya baligh dan berakal. KUA ini posisinya sulit, dia ngejalanin dua fungsi sekaligus. Mencatat sipil sama ngesahin agama kan? Betul, jadi di atas kertas mereka harus akomodasi kata baligh itu. Tapi dalam praktiknya di lapangan, Petugasnya nolak kalau saksinya bocah. nggak dibilang nolak mentah-mentah, tapi petugas KUA biasanya bakal sangat mendesak keluarga buat nyari saksi yang minimal udah punya KTP. Oh, diarahkan ke orang dewasa ya? Kenapa? Karena kesaksian itu bukan cuma buat sahnya ibadah aja, kesaksian itu harus bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan kalau besok-besok ada sengketa perdata. Iya juga ya. Kalau saksinya anak 15 tahun yang belum punya KTP, dokumen nikahnya jadi rentan digugat dong. Tepat, keabsahan hukum perdatanya jadi lemah. Makanya ada kompromi pinter antara syariat dan kepastian hukum. Wow, praktis banget solusinya. Nah, ngomongin kepastian hukum, panduan ini juga tegas banget ngatur soal uang loh. Ini revolusi terbesar KUA sebenarnya. Ditulis besar-besar di sini. Biaya nikah di KUA pas jam kerja itu Rp0. Alias gratis, Tis. Iya, gratis. Tapi kalau nikahnya di luar KUA, misalnya di gedung hari Sabtu, biayanya jadi Rp600.000. Dan ini kuncinya nih. Uang itu nggak dikasih langsung ke penghulunya, tapi dibuatin billing buat disetor langsung ke bank. Betul, masuk ke kas negara. Sistem billing ini menurut saya revolusi diam-diam sih. Apa dampaknya buat pelayanan? Dampaknya masif banget. Ini menargetkan akar dari masalah birokrasi tertua kita. Pungli. Pungutan liar ya? Iya. Dulu sebelum era billing bank dan SIMKAH ini jalan, pelayanan di luar KUA itu selalu jadi area abu-abu. Oh, yang model ngasih amplop ke petugas itu ya? Nah itu, pasangan tuh ngerasa harus ngasih amplop langsung sebagai uang transportan atau tanda terima kasih. Dan nominalnya kan nggak ada standar bakunya tuh. Bahaya sih itu. Bisa dimintain jutaan rupiah dong cuma biar penghulunya datang on time. Betul banget. Makanya dengan mindahin titik transaksi dari tangan manusia ke sistem billing bank, negara langsung memutus rantai pungli itu. Berarti uang Rp600.000 itu larinya kemana? Itu masuk sebagai penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Nanti penghulu yang kerja di hari libur bakal dapat insentif resmi dari kas negara, bukan dari amplop pengantin. Wah, ini bikin citra KUA jadi jauh lebih bersih ya. Terus pengantin juga punya kepastian anggaran. Semuanya transparan dan tercatat rapi. Dan karena semuanya tercatat rapi, ini ngejawab pertanyaan soal foto background biru tadi ya. Gimana tuh hubungannya? Di satu sisi kan KUA pengen arsipnya seragam kayak KTP gitu. Tapi karena ini urusan agama, mereka juga minta busana muslim.
Memadukan administrasi sekuler sama identitas religius dalam satu foto ukuran 2x3. Sinkronisasi visual yang melambangkan identitas ganda KUA itu sendiri. Bener. Nah, beranjak dari soal foto. Nah, bahas soal kekuatan materai ini, ada satu lagi form bermaterai 10.000. Namanya Surat Pernyataan Kebenaran Data Calon Pengantin. Yang integrasi data ya? Iya. Di situ pasangan janji kalau data mereka sesuai sama update terakhir di Dukcapil. Ini bikin saya kepikiran sistem SIMKah tadi sih. Kalau pendaftaran full online, seberapa galak sih sistem KUA ini ngecek data kita ke catatan sipil? Wah, kalau dibilang galak, ini agresif banget sistemnya. Sebegitunya. Integrasi SIMKah sama database Dukcapil itu benar-benar jadi tulang punggung validasi sekarang. Waktu Anda masukin NIK ke SIMKah, Iya. sistem itu nggak cuma ngecek format NIK-nya benar atau enggak, tapi dia narik metadata status sipil Anda secara real time dari server Dukcapil. Berarti misalnya nih, ada orang, sebut aja si A. Dia ngakunya masih jejaka ke keluarga calon istrinya. Oke, terus dia ngisi N1 sampai N4 statusnya jejaka gitu ya. Nah iya, terus pas datanya dimasukin ke SIMKah, sistem bisa nolak pendaftarannya kalau ternyata di Dukcapil status dia masih kawin. Sistem bakal langsung memblokir proses itu saat itu juga. Langsung ditolak otomatis. Otomatis. Kalau zaman dulu kan penipuan status sering lolos karena data antar kabupaten nggak nyambung ya. Iya, gampang banget nipu kalau beda kota. Kalau sekarang, hampir mustahil berkat validasi NIK terpusat ini. Dan disinilah fungsi materai 10.000 tadi berubah jadi semacam jebakan hukum. Jebakan gimana? Pernyataan kebenaran data yang udah Anda tanda tangani, itu bisa dipakai jadi bukti awal buat menjarain Anda. Atas tuduhan apa? Tuduhan ngasih keterangan palsu ke institusi resmi negara? Wah, negara benar-benar masang jaring dari segala arah ya. Filter manual pakai N4 di desa, sampai blokir digital pakai server Dukcapil. Benar-benar nggak ada celah buat main lain. Ngelihat betapa ketat dan menyeluruhnya kendali negara ini, saya jadi ngelihat kop surat Kemenak di panduan ini dengan cara yang beda deh. Oh, yang ada logo ikhlas beramal itu? Iya, yang logonya bintang emas, kitab suci, terus diapit sama padi dan kapas. Emang kenapa dengan logonya? Biasanya kan orang cuma ngeliat itu sebagai logo instansi biasa ya. Tapi setelah ngobrol sama Anda hari ini, saya mulai mikir yang agak sinis. Atau realistis mungkin? Iya, realistis. Bintang sama kitab suci itu kan jelas melambangkan unsur agama. Betul. Tapi padi dan kapas, di Indonesia kan itu lambang ekonomi dan keadilan sosial ya. Sila kelima. Apakah jangan-jangan negara lewat logo ini mau bilang kalau pernikahan itu sejatinya adalah institusi ekonomi dan ketertiban sosial yang sekedar dibalut kemasan agama? Itu deduksi yang tajam banget dan sebenarnya nggak sepenuhnya salah. Tapi mungkin kata yang lebih pas itu harmonisasi, bukan cuma kemasan. Harmonisasi gimana maksudnya? Bintang dan kitab itu merepresentasikan kesucian niat, keikhlasan spiritual bahwa ibadah nikah Anda sah di mata Tuhan. Oke, itu sisi agamanya. Tapi negara sadar keikhlasan spiritual aja tuh nggak cukup buat menjamin keadilan di dunia nyata. Nah, disitulah padi dan kapas masuk. Buat keadilan sosialnya? Betul. Kalau nikah cuma diurus spiritualnya tanpa dicatat negara kayak nikah siri gitu, siapa yang mau jamin hak waris anak? Siapa yang jamin keadilan finansial buat si istri kalau tiba-tiba dicerai? Oh, jadi rentetan dokumen dari N1 sampai validasi NIK Dukcapil ini adalah wujud nyata dari padi dan kapas itu ya? Tepat sekali. Negara sengaja turun tangan ngurusin kertas-kertas ribet ini justru buat mastiin kalau institusi agama nggak disalahgunain buat eksploitasi pihak yang lemah. Menjaga perempuan sama anak-anak gitu ya? Bener-bener sebuah keseimbangan. Iya. Karena tanpa keteraturan hukum, pernikahan tuh berpotensi banget memicu ketidakadilan sosial. Penelantaran anak lah, poligami diam-diam tanpa bagi aset, sampai pemalsuan identitas. Masuk akal. Jadi logo ikhlas beramal itu kayak nuntut aparatur buat mastiin niat ikhlas pasangan sejalan sama tanggung jawab sosial mereka. Sangat presisi. Aduh, saya harus ngaku sih, sesi bedah dokumen kali ini benar-benar ngubah perspektif saya 180 derajat. Jadi nggak benci lagi sama kelurahan ya? Nggak dong. Awalnya kan kita mikir, ini cuma tumpukan kertas ribet yang harus diisi ya.
ternyata kita nemu kedalaman yang luar biasa. Dari formulir N1 dan N4 yang jadi alat verifikasi kehendak bebas, Terus aturan usia yang mindahin keputusan ke hakim buat ngelindungi hak anak. dan jangan lupa revolusi sistem billing non-tunai yang membasmi pungli itu. Bener banget. Jadi proses administratif ini pada dasarnya adalah ritual transisi identitas Anda di mata hukum. Negara ngambil individu, terus dirakit jadi sebuah unit keluarga yang legal, diawasi hukum, dan dilindungi penuh ya. Betul sekali. Tapi, sebagai penutup untuk Anda yang lagi dengerin ini, mari kita renungkan satu hal. Apa itu? Sepanjang diskusi ini, kita udah buktiin betapa kerasnya negara bekerja. Mereka ngecek KTP, ngelacak status, mastiin Anda nggak dipaksa, dan ngejamin bebas pungli. Mesin birokrasi udah mastiin legalitas perdata Anda sempurna, tak bercela. Nah, namun, ketika semua map itu udah distempel, nik Anda udah centang hijau di Dukcapil, dan penghulu udah di booking, ada satu ruang di mana negara itu sama sekali nggak bisa ngejangkau Anda. Ruang apa tuh? Negara cuma bisa ngamankan yang hitam di atas putih. Pertanyaannya, apakah kedewasaan emosional, transparansi soal uang sama pasangan, dan kesiapan mental Anda berdua itu udah sevalid dokumen KUA ini? Wow, itu pertanyaan berat tuh. Karena sehebat apapun aplikasi SIMKah, negara tuh cuma bisa ngasih buku nikah, bukan jaminan kebahagiaan. Nah, itu dia. Persiapan mentalnya harus sedalam persiapan administrasinya. Terima kasih banyak udah bergabung di sesi bedah dokumen kita kali ini. Semoga bermanfaat ya buat yang mau nikah. Iya dong, semoga pas nanti Anda ke KUA, kertas-kertas itu nggak dilihat sebagai beban lagi, tapi sebagai fondasi pelindung hidup Anda. Sampai jumpa di penelusuran informasi berikutnya.